Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jemaah sekalian, kita bersyukur semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama nikmat kemudahan kita dalam beragama ini, kemudahan dalam beriman, kemudahan dalam berislam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita sudah diantar oleh Allah untuk mengambil jalan yang mulia, yakni jalan keimanan dan jalan tauhid. Sesungguhnya seluruh perkara yang paling terbesar dan terpenting sekalian adalah perkara keimanan dan keislaman kita. Kalau kita sudah istiqomah dan sudah benar di sini, sudah mengambil jalan ini yang terbaik, insyaallah seluruh jalan yang lain itu akan disederhanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu mari kita sungguh-sungguh istiqomah di sini, yakni istiqomah di dalam kebaikan dan amal soleh. Adapun perkara dunia, karena nilainya memang kecil dan rendah, maka manusia memberikan porsi jangan melebihi dengan porsi akhirat. Seimbang saja itu tidak boleh ya. Karena itu kita cukup untuk urusan dunia. Nabi SAW selalu ingatkan kita dalam banyak hadisnya, bahkan ayat-ayat Quran seperti mengingatkan kita bahwa wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Untuk akhirat memang ya sekalian tidak ada pilihan lain kecuali harus dicari. Untuk akhirat itu sungguh-sungguh ijtihad kita harus sungguh-sungguh, harus berusaha keras untuk bisa hidup yang kekal abadi nanti di akhirat. Tidak bisa tidak. Kapan lengaki di sini menangis nanti yang tidak ada ujungnya tangisan itu. Sedangkan untuk dunia adalah sifatnya sederhana. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupa urusan duniamu. Itu artinya kalau akhirat tidak didapat kalau tidak dicari. Kalau dunia tidak ada tuntutan untuk mencarinya, yang disuruh adalah jangan tinggalkan, jangan abaikan. Seolah Allah ingatkan pada kita bahwa untuk urusan dunia jadikan dia alat untuk menuju akhirat itu. Jadikan dunia ini dikejar, diambil, itu bukan untuk dunia, tapi dunia untuk akhirat ya. Jangan pernah terhalang akhirat karena dunia ya, itu memperbodoh kita, menghinakan diri kita. Alhamdulillah kalau kita tuntut ilmu untuk akhirat kita, bahkan mencari dunia pun untuk akhirat kita, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan sikapnya orang beriman gitu, selalu melihat perkara dunianya itu adalah perkara yang kecil, sederhana, dan tidak boleh bangga dengan dunia, tidak boleh juga sedih hanya karena kehilangan dunia. Modal yang paling berharga dalam hidup kita ini adalah waktu dan kesempatan. Jadi kesempatan ini tidak datang dua kali, hanya sekali saja sekali. Nah itu saya sering ingatkan, mari bapak-bapak yang mau sukses belajar kikir kalau waktu. Belajar kikir kalau waktu. Tidak apa-apa kikir kalau waktu ya, lebih kikir daripada uang ya. Kalau uang itu dipikir kalau mau dikeluarkan, harus dihitung ini apa manfaatnya kalau uang. Tapi jauh lebih seharusnya dipikir kalau waktu. Nah uang hilang masih ada gantinya ya. Kalau waktu hilang, begitu lepas dari diri kita, dia tidak akan datang dua kali dan tidak bisa diperbaharui itu waktu. Tidak akan ada. Waktu tidak akan pernah datang dua kali. Itu insyaAllah
Kalau mau keluar kita punya waktu, pikir ini apa bayarannya dari Allah. Bagus bayarannya tidak? Rendah atau tinggi? Kalau bayarannya mahal dari menurut Allah, tinggi menurut Allah, saya lepas waktu ini. Nah, bagi seorang muslim, cerdas-cerdas menggunakan waktunya, cerdas menggunakan fasilitas yang ada dalam dirinya sebagai nikmat. Apa nikmat itu? Nikmat berharga pada dirinya adalah waktu. Alhamdulillah kita berada di waktu yang mulia ini, waktu mengejar kebaikan, yakni majelis ilmu. Selamat datang para ikhwah, para akhwati fillah, ya, para ummahat yang di atas. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, para anak-anakku, para adik-adikku remaja. Alhamdulillah kita semua ini saling menggembirakan pada pagi hari ini. Semua tentu kita mau lulus hari ini yang terbaik, semua dengan prestasi nilai yang unggul. Jangan lewat. Saya tidak setuju sekian kalau dia mengatakan biarkanlah waktu mengalir begitu saja. Tidak boleh. Biarkan waktu begitu saja. Tidak boleh. Tidak boleh ada waktu yang berjalan begitu saja. Harus ditakar. Apa nilainya? Apa manfaatnya? Apa kebutuhan dengan syariat ini waktu? Ya, ini tidak boleh ada yang sia-sia. Jadi waktu itu sesuatu yang sangat mahal ya sekalian. Ya. Kalau ada yang bisa dikerja hari ini, jangan tunggu untuk besok. Kalau ada bisa diselesaikan, selesaikan. Jangan berkata nanti. Hadis dari Abdullah ibnu Umar, sahabat Nabi yang setia dengan Nabi, bahkan orang yang paling mirip ibadahnya itu adalah Ibnu Umar. Kenapa paling mirip? Banyak-banyak riwayat itu datang dari Ibnu Umar. Lebih 2000 hadis datang dari Ibnu Umar. Padahal umurnya masih sangat junior sekali, sangat muda sekali. Artinya apa? Banyaknya ilmu yang dapat Ibnu Umar karena kesetiaannya dengan ilmu, kesetiaannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau adalah seorang sahabat ranking 2 dari seluruh sahabat riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti salat jenazah 4 kali takbir yang paling banyak riwayatnya itu adalah riwayat Ibnu Umar. Kita juga salat Aidul Fitri, Aidul Adha itu riwayat juga Ibnu Umar dengan apakah menurunkan tangan. Kalau untuk takbir itu riwayat Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar yang meriwayatkan tentang hal itu. Dan tawakuf pada Ibnu Umar, berhenti pada Ibnu Umar. Nah, tapi ibadah seperti ini, ya, karena tidak ada ruang dan peluangnya Ibnu Umar untuk berijtihad sendiri, maka dia gitu namanya secara sanad, ya, secara sanad riwayatnya mauquf pada Ibnu Umar, tetapi secara makna itu namanya rafa. Nah, ingat ya, ada hadis kita sering mengatakan oh dirafakkan sama Nabi, padahal tidak sampai sama Nabi dalam sisi sanad, tapi dirafakkan, maksudnya disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ya dengar istilah itu, ada istilah hadis mauquf tapi dirafakkan pada Nabi. Ya. Artinya tidak ada keterangan bahwa itu dari Nabi, tapi diyakini bahwa itu dari Nabi, karena tidak ada ruang ijtihadnya, tidak ada ruang seorang perawi untuk bisa memasukkan pendapat di situ, sulit. Nah, itu namanya mauquf, berhenti sama perawi, yakni sahabat. Ya, sahabat, tetapi secara makna tidak mungkin sahabat itu berpendapat sendiri. Itu kalau antum mendengar hadis-hadis seperti ini, butuh kecermatan tersendiri, karena biasa ribut juga kalau dia tidak dipaham di situ. Nah, coba kita kembali ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ahazar Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW itu mengambil, memegang pundaknya sebagai tanda seriusnya Nabi itu, dan sebagai metode pendekatan Nabi pada sahabat yang mau diberi ilmu, dipegang pundaknya.
dipegang pundaknya. Ya, begitu dipegang pundaknya, konsentrasi, sudah terbuka hatinya untuk menerima, baru dikasih. Nah, itu Pak, kadang-kadang ilmu kalau disampaikan pakai metode, salah satu metodenya metode pegang pundak. Ini yang talaki, yang langsung berjumpa dengan yang sifatnya secara fardiyah, yang secara perorangan. Kalau secara berjamaah tentu sulit pakai ini. Nabi pakai metode-metode lain. Nah, itu diambil pundaknya nih. Di sini bimangki bayi, bisa juga bimangki bayi ini. Nih, kalau Bapak dengarkan cara membacanya itu banyak yang ada bimangki bayi, ada bimangki bayi. Ya. Faqal, ini nasihatnya, wasiatnya Nabi SAW. Kun fid dunya garibun. Ibnu Umar, kau jadi di dunia ini seperti seorang asing di dunia ini. Anggap duniamu ini kampung asing, tempat asing. Ya, bayangkan Pak kalau kita berada di sebuah tempat yang asing. Ya, kita belum terlalu akrab dengan di situ. Ya, tentu kita mengatakan, saya tidak mau lama-lama di sini karena asing. Ya, saya tidak mengumpulkan sesuatu untuk di sini karena saya akan ada tempat yang akrab dengan saya, ada tempat yang dekat dengan saya, ada tempat yang hakiki buat saya. Itu seolah-olah Nabi antar Ibnu Umar, tempatmu di dunia ini seperti asing. Dan wahai orang yang berpola Ibnu Umar, jadikan dunia ini jangan kau pernah merasa seperti tempat tinggalmu, jangan kau pernah merasa tempat hakikimu, tapi surga itulah tempatmu yang hakiki. Ini jauh ya, kalau orang meninggalkan dunia ini, mati, maka dia pergi pulang kampung di tempat asalnya. Dan kalau jiwa ini melekat bagi diri kita, ya ikhwah, maka kita tidak larut dengan kesedihan. Suami kita meninggal, ya mungkin air mata menangis karena sebuah kenangan hidup yang begitu banyak, tapi akan lebih dominan keyakinan yang ada dalam siraman kalbu kita mengatakan, suamiku tidak kemana, dia pergi di kampung halamannya istirahat betul, dia pergi berjumpa dengan Allah, dia pergi terima gaji hidupnya. Itulah mati, sehingga tidak larut dengan sebuah kesedihan. Nah, yang begini juga akan mengantar pola hidup kita benar. Kita terlalu sibuk, tidak terlalu sibuk dengan sesuatu yang sifatnya dunia untuk dunia. Tapi kalau dia sibuk kelihatannya dunia, dia kemas dunianya untuk kampung halamannya.